Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sejawat fisioterapi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosalita Kusuma Dewi, selaku tim dari Media Visio dan moderator pada sharing malam hari ini dengan judul Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS Fisioterapi tahun 2021 bersama narasumber kita, Mbak Nursia Rahma Hidayah atau Kak Vivi. Ya Kak, benar? Iya, Halo benar. Kak Vivi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang belum kenal sama Kak Vivi, jadi nama lengkap beliau STR Rahma, STN Nursia Rahma Hidayah, STR Pes, yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Sebelumnya telah menempuh pendidikan di D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta pada tahun 2014 sampai dengan 2018 dan melanjutkan ke profesi fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta pada tahun 2018 sampai 2020, kemudian lulus seleksi CPNS tahun 2019. Betul, Mbak? Betul sekali, Ocha. Terima kasih. Iya. Mau ngingetin buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar, supaya nanti bisa langsung dijawab oleh Kak Vivinya langsung, ya Kak. Ya, boleh. Jadi Kak Vivi nih, aku mau tanya nih, Kak Vivi kan lulus CPNS tahun 2019 ya Kak? Iya, betul. Gimana sih pengalamannya untuk mengikuti CPNS ini Kak? Pengalamannya nih, aku ceritain ya dari awal. Iya, Kak. Jadi dulu pas aku daftar itu, berarti tahun 2019, bulan apa ya, November kalau nggak salah, itu masih praktik profesi. Jadi profesinya belum selesai tuh. Profesinya belum selesai kan, terus ada formasi di apa CPNS katanya. Ya udah aku coba-coba mulai siapin dong dokumen-dokumennya kayak gitu. Pas dilihat dokumennya kan ada kayak KK, KTP, akte lahir gitu-gitu kan. Aku cek ternyata ada yang hilang. KK. Nah, KK hilang ya, Kak. Terus habis itu dicari dulu, ternyata nggak ketemu. Dibuat lagi di kelurahan ya kalau nggak salah. Dan akhirnya pas sebelum banget pendaftaran dibuka, udah jadi bisa daftar tuh. Nah, mulai daftar administrasi, bla bla bla, lolos, alhamdulillah, ya kan? Seleksi administrasi lolos, terus pengumuman lanjut ke SKD tuh, Cak. SKD lolos, tesnya itu di tempat instansi berada. Nah, dulu aku ambilnya di Kota Cirebon ya, langsung berarti. Kalau di CPNS tuh nggak ngambil kayak misalnya dua, kayak tes SBM, kayak gitu nggak. Jadi cuma satu formasi, dan itu kita belum bisa lihat saingan kita di situ tuh berapa. Jumlahnya berapa, 50 atau cuma 20-an, kayak gitu kita nggak tahu. Jadi acak random, nggak kayak tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya bisa dicek sebelum kita pilih sih, bisa cek jumlah dari pendaftar. Kalau misalnya kebanyakan kita bisa mundur dong, cari yang lain kayak gitu. Nah, ini nggak bisa. Jadi benar ya udah asal aja bismillah gitu kan, daftar. Akhirnya tes SKD dong habis itu di Cirebon. Alhamdulillah lolos, saingan aku ada 18. 18. Habis dari SKD lanjut ke pengumuman, diumumin yang lolos ke SKB berapa orang. Nah, di formasi aku itu di Kota Cirebon cuman ada satu formasi D4. Satu formasi D4 berarti yang lolos ke SKB itu 3 orang. Jadi 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Kalau misalnya 2 berarti yang ikut tes SKB ada 6 tuh. Nah, kalau aku cuma 3. Jadi udah gugur, tinggal 3 kan. Udah 2 minggu kemudian pengumuman lagi. Pengumuman lagi, alhamdulillah lolos, ya kan. Berarti dikasih tahu info kapan tes SKB-nya gitu ya. Pas dikasih tahu ternyata ada darurat COVID, diundur dong. Harusnya itu tesnya bulan Maret ya. Nah, bulan Maret berarti nggak jadi tes tuh. Nggak jadi tes sampai
bulan pertengahan tahun nggak ada kabar kelanjutan tesnya tuh gimana, maksudnya dilanjutin atau pokoknya nggak jelas waktu itu. Kita nunggu bukain akun-akun gitu kan, nggak ada info, katanya nanti di cancel dulu kayak gitu kan. Terus mulai muncul asumsi kalau nanti yang lulus SKB 3 orang itu bakal diangkat semua jadi CPNS kayak gitu kan. Wah, kayaknya nggak mungkin, soalnya di tahun-tahun berikutnya katanya nggak bakal ada rekrut juga di 2020 kan, berarti nggak ada karena yang 2019 belum kan. Itu ternyata diumumin tes SKB-nya itu nanti akhir tahun. Aku lupa sih bulan apa, tapi kalau nggak salah Desember, sekitar Desember tes SKB, dan aku tesnya masih gelombang-gelombang terakhir gitu loh, Cak. Jadi udah dapet field report dari yang udah tes duluan, jadi aku tahu tuh soal-soalnya kira-kira kayak gini, kayak gini. Jadi belajarnya bisa lebih banyak sih. Alhamdulillahnya itu. Terus udah tes, yang tes duluan juga, kan misalnya aku nih bertiga, terus saingan aku yang 2 itu tesnya udah duluan, karena tesnya nggak di tempat yang sama kita, sesuai dengan kota masing-masing asal ya, kayak gitu. Mungkin itu terus karena darurat COVID sih, kalau aslinya mungkin di satu tempat yang sama dan di hari yang sama. Cuman pas aku dibikin beda, jadi yang pertama itu nggak tahu di Jakarta, nggak tahu di Semarang, kayak gitu. Aku terakhir, jadi kayak udah tahu, udah bisa ngitung aku harus nilai berapa buat bisa lolos di atasnya dia, kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Oke. Sebelumnya kan pasti ada alasannya nih Kak buat ikut CPNS. Kalau Kak Vivi itu apa sih alasannya yang aku nih pengen nih ikut gitu Kak? Alasan ya. Sebenarnya sih kalau alasan nggak ada yang ini banget ya. Aku kayak lebih ke coba-coba. Karena dari orang tua juga nggak nuntut kamu harus jadi PNS nak gedenya apa gimana gitu kan. Nggak ada tuntutan. Terus dulunya bahkan aku juga nggak pengen sih jadi PNS gitu ya. Cuman kayak ngelihat informasi nih 2019 pas banget udah mau lulus profesi kan. Ya udahlah coba aja, siapa tahu rezekinya kayak gitu kan. Dicoba akhirnya bener lolos. Rezeki. Bener. Alhamdulillah berarti ya Kak. Alhamdulillah banget, Cak, beneran. Doain ya Kak, biar mudah-mudahan sih aku ntar bisa ikut deh jadi Mau kakak. daftar ya? Oke, siap. Iya. Siapa tahu Boleh. Kak, kayak kakak coba-coba lolos. Coba-coba, tapi ya loh, kalau coba-coba tuh soalnya lebih, gimana ya, rasanya lebih los aja, jadi nggak ada beban, kayak kita ngejar target gini-gini, nggak, santai aja lolos, alhamdulillah, nggak lolos, ya udah, nggak kecewa, kayak gitu loh. Iya, jadi nggak terlalu berekspektasi ya Kak. Betul. Betul banget. Selanjutnya aku mau tanya lagi nih Kak, tahapan-tahapan waktu itu tahapan-tahapan seleksi CPNS-nya apa aja Kak? Untuk tahap awal itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kita kayak ngumpulin scan, kayak kakak, tadi yang aku bilang kakak, terus ada KTP, akte lahir, ijazah, STR ya kalau buat yang tenaga kesehatan, terus apa lagi ya? Oh, transkrip nilai. Ada transkrip nilai juga dimasukin, sama nanti biasanya dibutuhin kayak SKCK, surat sehat, itu nanti nyusul sih, tergantung instansi masing-masing pokoknya. Kalau yang penting yang tadi itu seleksi administrasi. Habis itu diumumin kan, pengumuman yang lolos siapa, terus kalau yang nggak lolos itu namanya tidak memenuhi syarat. Nah, dia dikasih waktu 7 hari, sekitar 7 hari itu buat masa sanggah. Jadi misalnya entah mungkin ada kesalahan dokumen yang diupload kayak gitu tuh. Biasanya sanggah, tapi nggak tahu sih lolos atau enggak, yang kayak gitu tuh bakal dilanjutin atau enggak, diloloskan atau enggak, nggak tahu. Itu seminggu. Habis itu setelah seminggu pengumuman lagi yang fix lolos ke tahap SKD kayak gitu tuh. Tahap SKD, terus diumumin kapan tanggalnya kayak gitu. Udah tes SKD, tes SKB. Setelah tes SKB, nanti kan berarti ada nilai SKD dan SKB. Penilaiannya itu SKD 40%, terus SKB 60%. Nah, itu nanti diintegrasi dulu nilainya. Pokoknya diintegrasikan, nanti yang beneran yang lolos yang mana,
diumumin lagi yang lolos tahap SKB. Berarti udah tinggal 1 orang tuh. Tinggal 1 orang, lanjut ke pemberkasan, terbit NIP. Selesai. Habis itu ya udah PNS 1 tahun, prajab. Aku juga belum prajab sih. Gitu aja. Berarti kalau misalnya udah lulus seleksi nih Kak, Mm-mm. itu langsung ada penempatan gitu atau bagaimana Kak? Oh, itu kita yang daftar. Jadi waktu pendaftaran di seleksi administrasi kan kita masukin kita mau daftar di instansi mana. Jadi nanti bisa dibuka tuh. Misalnya ada formasi D3. D3 itu nanti formasi yang dibuka di RS mana aja, bisa kita lihat. Terus jumlah formasinya berapa yang dibutuhkan. Nah, kalau yang di tahun aku, cuman sampai di formasi yang dibutuhkan berapa, tapi nggak dilihatin daftar peserta yang udah ikut daftar ke situ. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira di RS itu yang saingannya udah banyak, RS yang mana, kayak gitu nggak bisa. D4 sama, bisa dilihat ya, D4. Gitu. Tapi kalau seleksi gitu berarti untuk S1-nya gitu belum bisa atau gimana Kak? Kan kalau kakak kan berarti udah D4, dapat STR, baru terus profesi kan pasti ada STR-nya lagi ya Kak. Kalau Iya, S1 gimana Kak? kalau S1 lebih jarang sih, Cak. Jadi biasanya tuh soalnya ada permintaan STR. Kalau S1 kan belum ada ya? Iya, belum ada. Kalau, kalau belum berarti lanjut ke profesi dulu. Iya. Jadi kalau yang udah profesi bisa daftar berarti. Biasanya nanti Oh. ditulis S1 atau profesi, jadi dia nulisnya bukan S1 aja. Oh. Formasi dulu. Uh, tadi berarti yang harus dipersiapkan kakak, Mm-mm. Kak? KTP, KTP, akte lahir, akte, terus ada ijazah, STR, transkrip nilai, sama pas foto mungkin ya. Pas foto kan biasanya diupload buat di itunya tuh kartu pas foto. Sisanya nanti nyusul kayak misalnya tes kesehatannya, SKCK kayak gitu nyusul. Tergantung dari instansinya menginginkan itu atau enggak, menginginkan dokumen itu atau enggak. Seru Kak berarti. Lumayan. Dulu aku udah nyiapin SKCK duluan, ternyata nggak dipakai, belum dipakai. Jadi perlu perpanjang lagi. Lumayan. Aku boleh nih kayaknya nih mau coba juga nih kayaknya. Boleh lah, silahkan. Tapi harus profesi dulu ya berarti. Iya, nambah profesi dulu. Nggak apa-apa, mumpung pandemi. Biasanya lebih gampang. Lulus dulu deh aku berarti nih. Nggak terasa tiba-tiba selesai profesi. Iya. Kalau apa ya Kak? Kira-kira masukannya apa ya Kak? Kayak belajarnya yang harus gimana gitu, ada nggak Kak tips-tipsnya? Belajarnya ya, kalau belajarnya, kalau cara aku kemarin ya, karena udah tahu ada pendaftaran CPNS, meskipun belum tahu ada formasinya atau enggak, ya udah beli buku dulu aja, nyicil, beli buku kan. Yang penting tuh pelajarin buat SKD-nya dulu, karena tes yang paling menggugurkan kan di SKD-nya ya. Gitu, di SKD itu dipelajarin dulu. SKD juga isinya apa aja, kan nggak cuma satu jenis ya, soalnya itu macam-macam kan. SKD. Nah, SKD itu ada tes intelijensi umum, terus ada tes wawasan kebangsaan, satu lagi tes kepribadian gitu deh, kayak psikotes. Nah, itu masing-masing tuh ada passing grade yang harus dilalui tuh, Cak. Kita berjuang supaya bisa melalui si passing grade, tapi kalau bisa nilainya setinggi-tingginya. Kayak gitu, kalau buat yang SKD ya. Habis itu ke SKB. SKB itu nanti isinya ada kesehatan umum itu mungkin 50 soal, sisanya fisioterapi. Kayak teknik-teknik biasanya sih masuknya. Kalau yang umum tuh yang agak ribet, jadi kayak ada imunisasi, terus kebijakan pemerintah,
terus ada apa ya? Mungkin kalau yang tahun ini ada vaksin juga mungkin masuk ya, vaksin kayak gitu. Pelajarin aja yang kayak gitu. Biasanya nanti ada sih di YouTube gitu, banyak kok yang bikin udahan. Kalau yang itu nggak perlu spesifik, jadi nggak perlu khusus yang fisioterapi aja. Nah, yang fisioterapi aja yang belum ada. Jadi yang khusus SKB fisioterapinya belum ada. Kalau yang kesehatan umum banyak. Bisa dicari di YouTube. Belajar dari situ soalnya. Kayaknya agak rumit ya Kak sebenarnya. Iya, betul. Berarti kalau yang tadi yang untuk fisionya itu berarti kayak teknik-teknik apa yang dipakai, intervensi-intervensi apa gitu-gitu ya Kak berarti. Iya. Seputar Terus anatomi ada juga. juga, anatomi ada. Terus ada definisi. Waktu itu aku ditanya, apa ya? Pokoknya tentang vertigo, teknik terapinya vertigo. Nanti si vertigo ini ada jenisnya, ada banyak gitu. Ada yang posterior, ada anterior, horizontal, kayak gitulah. Itu kayak lumayan asing sih di aku, tapi bingung juga jawabnya. Pilihannya juga kayak rumit dari Pertanyaan-pertanyaan jawabannya, menjebak kayak berarti nggak ya Kak. kayak ngerti gitu. Jadi hoki-hokian aja lah. Apa yang kira-kira kita ngerti. Pesan-pesannya ikut di itu apa Kak? CPNS. Kesannya Mm-mm. ikut CPNS, asik sih, seru sebenarnya, cuman emang lumayan lama ya, kan aku itu daftarnya 2019, terus harusnya 2020 bulan April tuh udah mulai kerja kan tuh kalau lolos ya, sampai 2021 baru mulai kerja. Jadi ya udah, jadi menikmati masa pengangguran dulu lumayan lama sambil visit-visit kayak gitu ya, nambah pengalaman visit. Terus itu juga kerja pertama aku di rumah sakit, ya lumayan apa ya, ya nggak kaget juga sih. Tapi maksudnya kayak nggak biasa aja gitu. Di rumah sakit, berangkat pagi, pulang sore. Seru sih, Ca, sebenarnya kalau yang seleksi CPNS-nya. Yang penting pokoknya kalau tiap kali tiap kali mau tes, kayak minta apa ya, doa restu dari orang-orang terdekat, dari saudara, dari orang tua yang paling penting ya. Kayak gitu. Insya Allah nanti dilancarkan sih untuk tes. Kak ada pertanyaan nih Nah, dari malah. YouTube Media Visual ya Kak, atas nama Lilik Putri. Katanya, Kak, selain kerja di RS, fisioterapi yang bisa PNS, kerjanya di mana lagi ya Kak? Makasih Kak. Yang bisa PNS Iya Kak. di puskesmas. Puskesmas bisa, kalau nggak salah. Terus di mana lagi? Kalau di klinik kan swasta ya, berarti nggak bisa. Ya mungkin puskesmas aja sih, puskesmas. Terus di rumah sakit itu juga rumah sakitnya tergantung sih. Kalau kayak aku kan rumah sakit Pemda. Nanti ada juga yang punya Pemprov mungkin atau Pemkap. Nah, oh iya, kalau yang punyanya Kemenkes, punya kementerian, berarti itu rumah sakit pusat ya, langsung di bawah kementerian. Itu tesnya nggak cuman sampai SKB aja. SKB-nya tuh maksudnya ada tes psikotes lagi, kalau nggak salah ada tes praktik juga. Terus ada wawancara. Nah, itu biasanya malah yang paling ngugurin tuh ada di situ tuh. Dan aku nggak ngerti, karena itu aku nggak ada pengalaman buat tes itu ya. Terima kasih Kak. Iya, Kalau wawancara itu berarti tergantung dari setiap instansinya ya Kak berarti? iya betul. Jadi kalau Pemda, Pemprov gitu nggak ada. Cuma tes biasa aja. Tes tes apa namanya, SKB kayak biasa, cuman tertulis gitulah ya istilahnya. Kira-kira ya Kak, kalau
Gimana, Cia? Kak, Halo? aduh maaf Kak, tadi ada masalah sinyal. Tiba-tiba Oke. keluar gitu. Aduh, maklum nih WFH di rumah sinyalnya. Sinyalnya ikut WFH nih. Berarti harus ini ya Kak, apalin yang poin-poin penting tadi, apa, persiapin dari surat-suratnya, terus belajarnya juga berarti ya, Ya, anatomi, intervensi, terus iya. Ada pertanyaan lagi Kak, dari Yohana Kitamara. ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Kira-kira rentang waktunya berapa bulan ya Kak, dari masa pendaftaran awal sampai benar-benar bekerja di rumah sakitnya Kak? Oke. Itu kalau yang semestinya ya berarti ya, nggak kayak aku. Itu berarti sekitar, bentar ya aku hitung, November, Desember, sampai April tuh berarti 6 bulan harusnya. 6 bulan harusnya selesai. Dari pendaftaran sampai ke pengumuman SKB dan mulai bekerja. Harusnya 6 bulan, cuman karena aku waktu itu pandemi, dari November akhir 2019 sampai ke Januari 2021 aku baru mulai kerja. Lebih dari setahun ya berarti ya. Iya. Berarti Harusnya 2020 tuh 2020 tuh nggak ada sama sekali ya Kak dibuka. nggak ada. Jadi benar-benar gak ada seleksi karena yang 2019 aja tuh belum selesai kita. Hmm, ini hampir semuanya gitu nggak sih Kak? Yang aku juga kalau nggak salah kemarin sempat lihat yang STAN juga kayaknya nggak buka ya kalau untuk yang instansi pemerintahan gitu-gitu. Oh, yang sekolah dinas ya berarti ya, Iya, Sekdi. heeh. Kalau yang Sekdin ada deh kayaknya 2020, soalnya aku dulu tes SKB-nya setelah Sekdin tes. Oh, Nah, itu setelah Sekdin tes aku. Atau itu tumpukan dari yang 2019 juga, aku juga mungkin ya, bisa jadi. hmm. Eh, kalau tahun ini kira-kira tuh pembukaan CPNS-nya berapa bulan ya Kak? Terus Mungkin ini kan distribusinya nanti gimana ya Kak? bulan Mei ya, berarti ya nanti dibuka bulan Mei 2021. Ya mungkin 6 bulan bisa selesai sih, karena udah tahu protokolnya untuk masa pandemi itu kayak gimana, kayak gitu. Semoga sih 6 bulan. Lihatnya di mana ya Kak? Ada web resminya atau? Ada. Nanti kalau di websitenya SSCASN, sscasn.bkn.go.id kalau nggak salah. Itu SS? kalau aplikasi, kalau Ya. aplikasinya, kalau websitenya ya. Tapi kalau misalnya susah tadi nyatetnya, di searching aja pendaftaran ASN 2021, nanti langsung nama waktunya, websitenya. Kalau di Instagram boleh juga tuh follow akunnya BKN official kalau nggak salah. Nanti di sana biasanya ada info jadwal, terus pendaftarannya apa aja syaratnya. Terus biasanya ada juga tuh informasi tentang passing grade SKD-nya berapa. Diikutin aja. Kalau tahun pas kakak daftar passing grade-nya berapa Kak? Passing grade pas tahun aku ya, Hmm. di teknik intelijensi umumnya itu kalau nggak salah 80. Itu 80 itu ada 35 soal, dan masing-masing soal bobotnya 5 ya. Berarti harusnya kalau benar semua nilainya berapa tuh, Cak? 175 ya. Berarti setengahnya lah ya, 80. Hmm. Itu minimalnya. Terus buat yang Hmm. TWK itu soalnya ada 30, passing grade-nya 65. Hmm. 65. Nah, poinnya juga sama. Hmm. Per soal 5 skornya kalau benar. Kalau salah 0. Kalau benar 5.
Terus TKP. Nah, TKP itu beda sendiri karena dia ada 35 soal, tapi di masing-masing jawabannya itu ada bobotnya. Jadi ada yang bobotnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling besarnya 5. Jadi salah menjawab pun nilainya nggak 0, tetap ada skornya. Nah, itu kalau bisa nanti pas ngerjain itu diisi semua. Jadi jangan sampai ada nilai yang kosong tuh. Kayak gitu. Lumayan kalau TKP meskipun nggak mudeng mau jawab apa ya asal aja nggak apa-apa. Dia tetap ada nilainya, ada skornya. Itu passing Berarti grade yang 126. 126. Untuk TKP 126 passing grade-nya, Kak. Ya, betul. Eh, ada tips dan chat-chat nggak, Kak, untuk mengikuti SKB ini? Untuk mengikuti SKB ya. Saran aku mulai dari sekarang mungkin ya bisa dibaca-baca sedikit atau lihat-lihat YouTube kan lumayan ya. Kalau cuman ngebaca biasanya ngantuk, tapi kalau nonton di YouTube itu biasanya banyak yang share tentang kesehatan umum. Bisa diklik sih nanti. Tapi kalau kisi-kisinya si SKB ini nanti bakalan di-share sama instansinya tuh. Mungkin 2 minggu sebelum ujian ya, ada kayak kisi-kisi soalnya yang bakal keluar tuh apa aja tentang jabatan fungsional fisioterapi kah, atau tentang kesehatan umum yang kayak tadi aku bilang, ada tentang vaksin, tentang imunisasi, terus kebijakan pemerintah, ada juga tentang BPJS, kayak gitu tuh. Siapa pesertanya, gitulah. Nanti bisa dipelajari dulu, tapi jangan terlalu fokus di SKB-nya, karena yang sebentar lagi akan dilalui teman-teman pendaftar itu kan yang SKD dulu ya. Jadi yang kayak tadi TIU-nya, TWK, sama TKP-nya dulu aja yang dimatengin bener-bener. Baru habis itu fokus SKB, kalau udah tahu lolos. Gitu. Berarti SKB itu sama kayak UKOM ya, Kak? Hampir mirip, tapi gimana ya? Beda sih. Kalau di UKOM kan kayak biasanya kita harus jeli karena soalnya panjang-panjang tuh. Soalnya panjang, terus kayak kita harus ngeh inti soalnya tuh apa gitu ya. Tapi kalau di SKB fisioterapi itu lebih ke ya tadi kayak teknik. Soalnya sebenarnya dikit-dikit tapi jawabannya benar-benar harus bener gitu tuh, Cak. Jawabannya benar-benar paten. Nggak bisa di awang-awang, nggak bisa dipikirin puter gitu. Nah, itu SKB. SKB. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari Karayuna. Ya. Ingin bertanya, Kak, setahu Kakak, biasanya saat pembukaan CPNS, apakah lowongan fisioterapi selalu tersedia, Kak? Atau nggak selalu? Ada sih, biasanya ada, cuman belum tentu di kota di mana teman-teman pengen gitu. Misalnya kayak aku di kota Cirebon, tahun ini sudah ada buka formasi kan, enggak, tahun 2019 sudah buka formasi, sampai aku aja belum ini ya, istilahnya belum perajab gitu kan. Jadi kemungkinan tahun ini nggak bakal ada. Nah, kecuali di kemarin 2019 tuh belum ada formasinya, mungkin tahun ini ada kayak gitu. Jadi nggak semuanya sih, nggak semua bakal buka. Kayak gitu. Kemudian ada dari Bilkis, Kak. Ya, Izin bertanya, kalau soal-soalnya bukan dari buku tapi dari web gitu, carinya di mana ya, Kak? Ada referensinya nggak, Kak, kira-kira? soal-soal yang selain dari buku ya. Nah, dulu ini bukan promosi ya, tapi aku emang dulu anaknya kan bener-bener kalau yang udah mau ikutan ya udah harus total gitu kan. Aku searching-searching kayak gitu. Terus dapat namanya tuh Bimbel Bimbel BTW CPNS. Kalau sekarang ada tulisan CPNS-nya kalau nggak salah. Nah, di situ nanti dia biasanya kasih tryout. Tryout-nya tuh rutin, dia seminggu bisa bisa hampir tiap hari ada tryout. Tapi kita harus rebutan buat ikut di jadwalnya dia tryout itu. Terus nanti ada ranking nasional juga, jadi kita bisa tahu tuh kemampuan kita udah sampai mana kan, apa yang perlu ditingkatin, kayak gitu, apa yang masih kurang perlu dipelajari lagi. Ada skornya langsung keluar, jadi kayak berasa beneran SKD, real time 90 menit, kayak gitu. Itu nanti lewat
Ada aplikasinya kalau nggak salah sih. Nanti search Hmm, aplikasinya Bimbel BTW. Mungkin ada sekarang, masih ada. bimbel Itu. BTW. Mm-mm. Lalu ada pertanyaan dari Yohana Vitamara. Ya, Eh, Minta sarannya Kak untuk yang sedang transfer ke S1, manakah peluang yang lebih besar mendaftar CPNS-nya? Apakah nanti ketika sudah lulus S1 atau menggunakan ijazah D3 yang sudah dimiliki Kak? lebih pakai yang D3 sih. Karena itu tadi yang aku bilang, pakai STR ya. Biasanya Hmm, pakai STR, kecuali mungkin di daerah yang bukan Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin bisa ya, belum keluar STR. Soalnya ada pengalaman dulu teman aku baru aja lulus D4, tapi belum belum pegang STR ya istilahnya. Itu bisa bisa ikutan daftar dan lolos. Tapi mungkin karena dia calonnya bakal punya STR juga kayak gitu ya. Jadi mungkin pakai yang D3 dulu aja sih. Mm-mm. Nanti tinggal penyesuaian jabatan itu setelah setelah kita 1 tahun lah paling enggak, nanti baru diurus lagi kalau kita udah S1 kayak gitu atau udah hmm, profesi. Bisa terus selanjutnya, yang penting momen dimana teman-teman ikutan tes tuh udah ada syaratnya dulu, udah pegang itu dulu aja, lolos alhamdulillah, setelah itu baru diurus. hmm. Kalau Kakak berarti pakai STR profesi ya Kak? Atau D4? Aku pakai yang D4 karena waktu itu profesinya belum selesai. Oh iya iya. Profesinya belum wisuda, wisudanya juga ke cancel gara-gara COVID ya. COVID. Jadinya mundur Hmm, semuanya. Jadi pakai yang D4. hmm. Eh, Berarti kan kakak sekarang di rumah sakit pemerintah ya kak? Iya, Sharingnya dong, aku minta sharing kak mengenai suka dukanya apa sih bekerja di rumah sakit pemerintah? oke. Suka duka di rumah sakit. Yang suka dulu atau duka dulu nih? Yang duka dulu kali kak, biar senengnya nanti di dropin Oh, dulu. oke. Yang duka dulu ya. Kalau buat yang kayak aku, kan emang belum punya, apa ya, istilahnya belum punya pengalaman kerja di kayak di klinik atau di rumah sakit, sebelumnya belum ada. Jadi ujuk-ujuk lulus sekolah langsung daftar CPNS gitu kan, dan alhamdulillah lolos. Jadi kayak lumayan, gimana ya, kaget karena kita kerja dengan banyak orang ya. Maksudnya banyak banyak isi kepala yang beda-beda gitu kan. Ya lumayan harus nimbangin, terus harus adaptasi ekstra mungkin ya, apalagi sama senior-senior. Kalau misalnya Ocha pernah mengalami praktik klinik akan tahu kira-kira pas lagi praktik klinik di rumah sakit pemerintah, entah di daerah atau di provinsi, itu pasti ada yang namanya senioritas kayak gitu. Nah, dimana kita tuh biasanya pikirannya masih idealis ya, kayak tindakannya harusnya nggak kayak gitu tuh, harusnya kayak gini yang bener, tapi kenapa yang dilakuin kayak gitu doang, kayak gitu, kayak pengennya tuh dilebih-lebihin. Maksudnya kita pengennya pasien cepat sembuh gitu kan ya, cuman kadang mereka mungkin ya jangan cepet-cepet juga nanti nggak datang-datang lah beres kan kayak gitu. Jadi ya udahlah, terima aja. Kalau eh, ada yang nggak sesuai sama kita, ya udah. Kalau misalnya orangnya langsung negur ke kita, ya udah terima dulu. Nanti kalau misalnya sudah pensiun, ya kita baru naik, baru baru usahakan yang benar-benar sesuai dengan prosedur yang seharusnya fisioterapi lakukan buat pasien kayak gitu. Itu dukanya. Terus dukanya lagi, ASN tahun ini nggak boleh mudik, bisa pulang. Itu Nggak dapat cutinya refreshing. dikurangin karena pandemi, nggak boleh banyak-banyak kumpul di rumah kayaknya ya, nggak boleh mudik. Itu sih mungkin kalau dukanya ya. Lanjut ke suka nih. Iya boleh kak. Oke, kalau ke sukanya, karena yang tadi aku bilang belum pernah kerja dengan banyak orang, terus senang juga sih, maksudnya bisa kolaborasi sama perawat, dokter rehab, terus dokter saraf, dokter ortopedi, dan lain-lain. Istilahnya bisa berbagi apa ya?
berbagi informasi tentang intervensi yang kita lakuin kayak gitu ya, bisa sekalian promosi fisioterapi itu apa kayak gitu. Nah, terus sukanya lagi di rumah sakit aku itu tempat isolasi, ada ruang isolasinya. Jadi sempat nyobain juga sih, barangkali 3 hari kalau nggak salah waktu itu ditugasin di ruang isolasi buat nyoba prosedur yang ada di sana, dari proses pemakaian hazmatnya, pelepasannya, ternyata nggak gampang. Dan ternyata jadi tenaga kesehatan yang tugas di isolasi itu harus benar-benar nggak boleh stres, harus bahagia. Kita ngelihat benar-benar orang yang istilahnya antara hidup dan mati kayak gitu ya, udah di tengah-tengah. Nah, kayak gitu sih. Sukanya itu karena bisa dapat pengalaman yang mungkin jarang ya, nggak semuanya bisa masuk juga gitu. Mungkin itu. Berarti kalau tadi kan di ruang isolasi ya Kak, Mm-mm. kita sebagai fisioterapi perannya gimana ya Kak untuk di tempat isolasi itu tadi? Perannya sama sih, pokoknya kalau intervensinya tergantung dari hasil asesmen ya. Kalau misalnya ada sputum, kalau misalnya pasiennya bisa diajak berkomunikasi ya bisa lah kita minta latihan batuk kayak gitu kan. Tapi tetap harus memperhatikan kayak saturasinya, heart rate-nya kayak gitu. Tapi yang paling penting sih mobilisasi dia miring gitu ya. Karena kan di isolasi juga ada yang sebentar udah selesai, tapi yang lama sampai berpuluh-puluh hari nggak negatif-negatif juga ada. Itu kan penting banget biar nggak terjadi luka ya akibat komplikasi tirah baring gitulah. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Kak Mm-mm. dari Bulkis Ananda Putri. Kak ingin Ya. bertanya, saya baru lulus UKOM Februari lalu, otomatis Serkomnya masih dalam proses Kak. Menurut Kakak, saya beranikan aja daftar CPNS atau menunggu lagi nanti Kak? Oke, jadi kalau pas nanti daftar itu di seleksi administrasi ya kan kita langsung ngisi kayak form gitu kan. Kayak kita daftar apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang online nanti tuh langsung ada diminta upload nomor STR biasanya kayak gitu. Mungkin itu salah satu hambatan buat teman-teman yang baru mau OTW lulus ya. Mungkin belum bisa ikut, nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Oke. Heeh. Kalau misalnya ini Kak, berarti uh, fresh graduate nanti kan nanti aja gitu ya Kak. Mm-mm. Kalau misalnya dia harus ada pengalaman kerja dulu atau gimana Kak? Enggak harus. Kayak aku kan juga fresh graduate. Aku belum ada pengalaman kerja sama sekali, tapi ya udah daftar aja. Bisa kok. Bisa. Yang penting udah punya syarat-syaratnya yang buat di-upload itu tadi. Hmm. Ada pertanyaan lagi dari Anissa Dwi. Kak izin bertanya, kalau pembukaan CPNS ternyata formasi untuk D3 fisioterapi, sedangkan saya lulusan D4 fisioterapi, apa coba daftar aja Kak? Atau gimana Kak baiknya? Hmm, Kalaupun coba daftar, nanti pangkatnya di bawah itu sih. Jadi pangkat kalau D3 itu, kalau nggak salah, 2C. Nah, nanti itu mempengaruhi di gaji, biasanya kayak gitu. Dan kalau D4 itu 3A. Gajinya beda tipis sih, meskipun beda tipis, tapi lumayan kan. Jadi kalau bisa daftarnya nanti sesuai formasi aja, soalnya nanti bakal dicek lagi sih sama instansi tempat kita, apa tempat yang buka itu, dicek dia sesuai nggak formasinya. Kalau misalnya nggak sesuai juga nanti pasti digugurin kayak gitu. Jadi coba yang jelas-jelas bener formasinya aja. D3 ya D3, D4 D4. Oke, baik Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yohana Kitamara. Apakah benar peluang CPNS fisioterapi di pusat Jakarta itu lebih besar daripada di daerah Kak? Peluang untuk lolos, Iya, maksudnya mungkin. kalau peluang untuk lolos sebenarnya saingannya malah lebih banyak sih kalau di pusat. Karena kalau di pusat kan kayak semua orang tahu.
Terus formasinya juga meskipun yang dibutuhkan 2, biasanya yang satu itu untuk orang yang sudah bekerja di situ. Jadi sebenarnya cuma satu yang dia cari kayak gitu. Satu juga misalnya yang daftar ratusan, lumayan tuh 1 banding berapa kan kayak gitu. Jadi kalau yang dibilang peluangnya banyak, kayaknya nggak juga. Peluangnya malah kecil. Berarti Jadi lebih besar peluang di daerah ya, Kak? iya, betul. Di daerah jauh lebih besar. Hmm. Berarti aku nanti kalau di daerah aja kali ya, Kak. Gimana, Cak? Aku nanti kalau daftar berarti dahuluin daerah dulu kali ya, Kak? Oh, boleh, boleh. Yang penting dicek dulu aja kalau kira-kira masih deket-deket dari Jakarta atau siap merantau, ya udah. Bisa dicoba daripada nanti ini udah daftar terus minta mutasi. Mutasinya juga masih lama, Cak. 10 tahun kayak gitu. Oh, Itu berarti kalau kita kerja peraturan. dulu. Jadi nggak boleh Hmm. tiba-tiba minta pindah, harus mengabdi dulu di situ selama 10 tahun minimal. Nanti ada kok kalau pas lagi daftar itu ada surat yang perlu ditandatanganin kayak surat pernyataan kalau nggak salah namanya. Nah itu ada pernyataan kalau nggak minta mutasi 10 tahun kayak gitu. Berarti minimal itu harus mengabdi 10 tahun baru bisa mutasi. Hmm. Kalau Tapi diizinkan. kalau diizinkan nih ya baru aku mau tanya itu. Seru juga berarti ya, Kak, ada pengalaman. Ya, nambah-nambah pengalaman kayaknya seru sih, Kak. Iya, coba Mm-mm. aja pokoknya buat nambah-nambah pengalaman. Buat teman-teman yang lain juga daftar aja. Biar tahu eh, serunya daftar. Urusan keterima atau enggak ya udah rezeki-rezekian aja. Tapi itu berarti untuk tesnya serentak ya, Kak? Misalnya di pusat, di daerah gitu, serentak. Iya, serentak. Serentak. Cuman kemarin ya itu kalau pas aku SKB mungkin dibikin bergelombang gitu karena apa ya keterbatasan tempat ya berarti ya karena harus bergilir kan harus ada jaga jarak berarti semakin ada jarak berarti orangnya juga makin harus Makin dikit dikit. kan. Hmm. Iya. Hmm. Berarti kalau biasanya di satu tempat yang Iya, sama di gitu ya, satu Kak? tempat yang sama. Hmm. Ini, Kak. Eh, Kira-kira apa harapan Kakak untuk profesi fisioterapi di formasi PNS, Kak? Di formasi PNS. Oke, harapannya semoga yang beneran udah daftar itu ya yang bener-bener ingin mengabdi ya istilahnya. Jangan kayak yang udah ada sekarang, emang embel-embelnya aja PNS, tapi ternyata kerjanya kurang mungkin, itu udah rahasia umum ya istilahnya ya. Itu udah kelihatan biasanya yang ya, kabur-kaburan lah mungkin, kayak gitu. Jadi kalau kita yang masih muda, kalau bisa ya lebih disiplin, tanggung jawab, kan, berkomitmen, terus emang benar-benar siap melayani dengan hati, kayak gitu. Jangan disia-siain karena itu pasien cuman BPJS gitu ya, bukan mandiri, bukan yang berbayar, terus perlakuan kita beda, nah itu jangan. Terus kalau misalnya ada perlakuan senior-senior atau mungkin teman-teman sejawat yang sekiranya belum, yang nggak sesuai sama yang kita mau, ya udah, maksudnya ya nggak usah dipikir berat-berat. Terus kita juga kalau bisa ngehindarin kebiasaan-kebiasaan yang emang nggak bagus, nggak usah ditiru kayak gitu. Nggak usah dibales terus karena mereka kayak gitu kita juga harus ikutan jadi jelek, nah jangan. Kalau bisa malah jadi agen perubahan kayak gitu. Iya. Dinikmatin aja berarti ya, Kak? Betul, dinikmati aja. Kan kerja itu ibadah katanya, ya kan? Iya. Ada pertanyaan lagi kan dari Yohana Vitamara lagi, Kak. Boleh. Maaf, tanya, Kak. Kalau penyetaraan golongan itu prosesnya lama dan ribet nggak ya, Kak, kira-kira? Untuk penyetaraan golongan, aku belum tahu sih. Karena aku juga gimana ya, masih awam kalau buat yang setelah jadi PNS-nya itu nanti gimana.
untuk ngumpulin SKP-SKP-nya tuh nanti gimana tuh aku juga belum ngerti. Mungkin nanti berhubungan dengan itu ya. Jadi harus ada minimal SKP yang harus dikumpulin berapa, dan mungkin nggak langsung juga, mungkin bisa 2 sampai 3 tahun lagi baru boleh kayak gitu. Jadi nggak langsung baru masuk terus bisa setarain ini, belum kayaknya belum. Selanjutnya, berarti kakak tuh dari tahun ya kak di rumah sakit ini, Iya, di rumah setahun sakit. proses seleksinya kalau aku. Ini udah jelas yang paling lama ya istilahnya. Generasi COVID sudah. Tapi nggak apa-apa lah kak, jadi ada selang liburnya dulu. Lumayan buat belajar, lumayan banyak waktunya. Nah, kalau yang emang niatnya belajar sih mungkin belajar beneran tuh. Lumayan kan dikasih waktu 1 tahun. Kalau misalnya yang nggak ngerti belajar mungkin malah udah males kali. Kayak mungkin nggak pengen lagi ngelanjutin, mungkin gitu. Mungkin karena sudah kelamaan ya kak mungkin. Benar, udah keburu males. Iya. Ada pertanyaan dari Indra Pramadewa kak. Ya. Selamat malam kak, saya ingin bertanya apakah untuk CPNS fisioterapi tahun ini kuotanya sudah ditentukan dan formasi yang dibutuhkan apakah sudah ditentukan atau bagaimana ya kak? Seharusnya sih kalau udah mau buka pendaftaran berarti sudah ditentukan untuk formasinya. Formasi yang dibutuhkan berapa, kemudian penempatannya di mana tuh udah ditentuin. Cuman belum di-share aja ke kita kayak gitu. Emang benar-benar nunggu nanti pas pendaftarannya baru kita bisa lihat. Jadi nggak bisa curi-curi ngintip dulu yang mana yang buka kayak gitu. Atau mungkin ada instansi yang udah ngumumin kayak misalnya Pemda aku rumah sakitnya membutuhkan kayak gitu, mungkin ada juga. Jadi kalau niat banget ya cek satu-satu instansi pemerintah kali ya yang udah ada edaran buat lowongan CPNS gitu. Harus rajin-rajin ngecek ya kak. Betul. Tapi kalau nggak mau ya udah tunggu aja nanti setelah pendaftaran dibuka kita bisa lihat. Iya kak. Ada dari Anissa Dwi kak. Gimana pengalaman bekerja di RS pas sudah PNS kak? Sedangkan kakak tadi katanya juga fresh graduate. Pengalamannya, aku ulangin lagi nih ceritanya. Untuk pengalamannya apa ya? Ya sebenarnya asik sih kalau teman-teman sudah pernah praktik klinik, ya kurang lebih mirip kayak gitu kan. Cuman kalau dulu praktik klinik misalnya kita tugasnya di neuro, berarti kasusnya yang dipegang neuro terus. Cuman kalau sekarang berarti kan semuanya harus ngehandle. Nah, itu biasanya kita di rolling, dan rollingan itu nggak sama tiap rumah sakit ya, punya kebijakannya masing-masing. Kalau di aku tiap hari itu hampir berbeda rollingannya, dan karena aku termasuk yang masih baru dikasihnya kayak rawat inap terus, jadi kebangsal terus tiap hari kayak gitu. Dan kasusnya juga macam-macam, nggak monoton satu jenis itu aja, enggak. Lumayan bervariatif, lumayan asik sih untuk kita pelajari lagi lebih lanjut gitu ya. Nanti kalau pas ke bagian di pediatri ya udah perdalam lagi yang pediatrinya, pemeriksaannya, intervensinya gitu. Seru kok Kira-kira teman-teman. kasus paling sering yang kakak temuin apa aja kak kira-kira? Kasus yang paling banyak ditemuin kalau di tempat aku stroke. Pasien stroke banyak banget. Karena ada stroke unitnya sendiri ya, yang biasanya tuh langsung gabung sama IGD. Jadi biar penanganannya langsung ke IGD, belakangnya ada stroke unit. Nah itu biasanya sampai full. Misalnya kapasitasnya ada 6, yaitu benar-benar 6 bed terisi penuh dan harus ditangani semua. Kalau lagi tugas dirawat inap itu kepegang semua pokoknya. Terus habis itu kasus
pos stabilisasi posterior habis operasi tulang belakang ya. Itu juga banyak. Terus karena ini lagi pandemi, banyak juga yang pasien post-COVID. Post-COVID itu juga macam-macam. Ada yang udah bagus di ruang rawat inap biasa, ada yang udah tinggal nunggu pulang gitu. Ada juga yang masih di ruang intensive care unit kayak gitu. Jadi harus lebih hati-hati ya mungkin buat latihannya. Tuh. Kalau sekarang pas kondisi COVID gini Kak, Kakak mengunjungi bangsalnya tuh pakai hazmat gitu-gitu atau kayak hari-hari biasa aja Kak? Kalau untuk di ruang isolasinya ya pakai hazmat. Lengkap ya semuanya tertutup gitu kan dari kepala sampai kaki juga pakai boot. Tapi kalau misalnya di bangsal biasa aja, kayak misalnya ICU gitu, pakainya APD standar sih. APD level berapa ya? Level 2 mungkin. Itu yang pakai gaun, terus pakai head cap, kacamata, Google, masker, N95 tetap, sama handsphone. Nah, jadi tiap kali habis pegang pasien, ya pokoknya yang 5 moment cuci tangan itu wajib banget. Terus habis pegang kertasnya, dokumen yang kita tulis kalau di rawat inap itu juga cuci tangan, ganti pasien juga cuci tangan lagi. Pokoknya rajin-rajin cuci tangan aja. Wah, seru banget sih Kak, kerja di rumah sakit. Iya, nggak sabar kan? Pengen nyobain. Antara nggak sabar sama takut sih Kak sebenarnya jadinya. Dulu juga aku deg-degan sih, waduh udah mau masuk, mana lagi pandemi, kayaknya bakal sehoror itu, tapi enggak kok. Ya kita harus bersahabat karena di lingkungan rumah sakit ya mau nggak mau pasti deket banget sama virus itu kan ya. Nggak cuma virus COVID aja, pasti kan banyak virus yang lain. Nggak apa-apa, yang penting prokesnya. Sama kesehatan minum vitamin gitu kali ya Kak, kalau rumah sakit. Nah, betul, imunitas nggak boleh stres. Harus ditingkatkan terus. Harus bahagia meskipun banyak cerita duka juga gitu kan. Harus banyak. Ada pertanyaan lagi Kak dari Yohana Vitamara. Untuk Mm-mm. soal SKB fisioterapi itu berarti jenisnya campur gitu ya Kak dari semua peminatan neuro, muskulo, pediatri gitu Kak. Iya, betul sekali. Pertanyaan yang bagus. Iya, benar. SKB itu jadi soalnya emang di mix semuanya dari neuro, muskulo, random. Jadi misalnya di muskulo ditanya teknik, nanti di neuro ditanya definisi. Pokoknya semuanya dipelajari aja. Kardio, pediatri juga. Geriatri, jangan diabaikan. Semuanya dipelajari. Dan saran aku jangan belajar nih, amin 1 hari itu udah mulai lepasin lah semua itu. Biarkan otak kita memproses yang udah kita pelajari dari berbulan-bulan yang lalu, biar nggak meledak ya istilahnya. Biar nggak anget nanti pas lagi dipakai tuh nggak ngeblank. Iya, Udah tinggal berdoa aja. cenderung ngeblank. Menjelang atau malah 1 jam menjelang masuk udah lepas semuanya. Tinggal berdoa, pasrah. Hasilnya udah diatur sama yang di atas. Gitu. Iya Kak. Soalnya kalau terlalu banyak juga jadi pusing malah ya Kak. Iya benar, nanti malah kepikiran, aduh aku belum belajar ini, aku belum belajar itu, apa ya tadi lupa. Nah, repot kan, jadinya malah udah grogi duluan, mentalnya nggak siap. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kak Vivi nih, Mm-mm. kira-kira bagian mana sih yang paling pusing banget gitu Kak? Yang paling pusing banget itu SKB. SKB yang paling pusing. Sama sih dua-duanya, baik yang fisioterapinya atau yang kesehatan umum. Jadi kadang kita udah belajar yang kesehatan umum, yang kita pelajarin tuh udah detail kayaknya ya, tapi tetap aja ada celah buat si soal itu bikin kita mikir apa ya ini jawabannya, pusing lah pokoknya. Dan itu kan berpacu dengan waktu ya, dalam waktu 90 menit udah harus kelar semua kayak gitu. Dan kalau bisa nggak ada yang kosong ya kan. Jadi kalau bisa yang nggak bisa ya udah dilewat dulu, yang bisa langsung dikerjain kayak gitu. Jadi cepet aja, jangan lama-lama.
diem di satu soal nggak ngerti, akhirnya malah yang lain keteteran gitu. SKB yang paling sulit. Karena lebih detail juga ya Kak Mm-mm, jawaban-jawaban yang kita betul. Lebih ke bidang gitu kan ya soalnya. dapat. Untuk ini Kak, apa sih kesan dan masukannya Kak Vivi untuk media visio ke depannya Kak? Oke, untuk kesannya aku kaget banget karena diundang jadi narasumber cara sharing hari ini. Terima kasih banyak ya Media Visio. Terus kalau harapannya sih semoga nanti Media Visio lebih ini ya, lebih maju lagi, lebih inovatif, berbeda juga sama akun-akun yang lain. Sebenarnya udah beda sih, maksudnya lebih ke sharing-sharing gitu kan. Semakin dikenal juga ke depannya. Terus kalau misalnya nanti pengen bikin tryout gitu ya buat teman-teman calon PNS tahun ini, bisa kita kerjasama ya? Iya Kak, insya Allah Kak. Hmm, Nanti kita atur lagi deh Kak untuk kerjasamanya. Siap, siap. Tinggal kabarin aja. Hmm, Terima kasih banyak Media Visio. Terima kasih banyak juga Kak Vivi sudah bersedia memberikan materi-materinya dan kasih sharing-sharing. Semoga bermanfaat semuanya ya buat teman-teman. Karena tadi ternyata banyak juga yang antusias pengen ikut kayaknya CPNS tahun ini. Iya, kayaknya sih kalau untuk CPNS banyak banget Kak, karena kan mungkin apa lebih prospeknya lihat prospek kerjanya atau bagaimana gitu kan, ini lebih Ya banyak. benar, karena gajinya lebih stabil dan nggak mungkin di PHK ya sebenarnya. Iya, Nggak mungkin di PHK, jadi sebandel-bandelnya makanya jadi banyak yang bandel malahan nih. Karena iya, nggak ada, karena nggak ada tindak tegas di PHK kan, gitu kan nggak ada. Aman jadinya, gaji aman. Cuman ya kalau misalnya eh, butuh sesuatu yang lebih, rajin-rajin aja visit gitu. Mumpung masih muda, jangan males. iya. Nah, halo Kak, Iya, halo. sinyalnya Kak, maaf, maaf banget ya Kak. Iya, iya, nggak apa-apa, Cak. Saya jadi bingung Kak, sinyalnya error banget. Maaf banget ya Kak. Iya, nggak apa-apa, aman. Hmm. Jadi Kak Vivi, em, untuk CPNS-nya nih, Mm-mm, berarti udah dari tadi tahun berapa Kak? 2019 ya 19. Kak? Mm-mm, Ya, 19 sampai tahun 2020 tahun. setahun. 2021 Berarti baru kerja. kalau aku mau daftar dari tahun 2021, Mm-mm. seleksinya 6 bulan berarti Kak tadi. Iya, kurang lebih harusnya 6 bulan udah selesai. Berarti tahun Hmm, depan lagi udah jadi CPNS, insya Allah. Insya Allah. Berarti 2000, paling lambat berarti tahunan ya Kak? Udah penempatan Iya, kerja tuh. tahun. Mm-mm, itu udah paling lama kayaknya. Setahun lebih malah. Hmm. Ini, Kak, berhubung waktunya sudah menunjukkan setengah 9. Baik. Um, Makasih banget Kak atas semua sarannya, sharing-sharing time-nya. Makasih untuk teman-teman.
Jangan lupa follow IG-nya di Media Visio. Jangan lupa juga ditonton di YouTube-nya. Nanti akan taruh di YouTube juga ya, Kak. Ya, betul. Kalau yang ketinggalan ya, biar nonton lagi. Atau mungkin ada yang ketinggalan Benar. tadi infonya. Iya. Bisa langsung nonton aja di YouTube-nya di channel Media Visio, Media Spasi Visio. Terus kalau mau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke DM Instagramnya Media Visio atau juga mungkin bisa tanya langsung ke Kak Vivi ya, Kak? Boleh langsung ke akun CPNS Fisioterapi. Boleh, nanti insya Allah aku jawabin kalau teman-teman ada yang nanya ke sana. Oh, teman-teman jadi bisa langsung bertanya ke DM IG-nya CPNS Fisioterapi, nanti langsung dijawab sama Kak Vivi ya, Kak? Iya, betul. Terima kasih ya, Kak.